Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Arya Wedakarna, anggota DPD RI, utusan Provinsi Bali. Saya melihat ada satu fenomena menarik pada saat kami usai bersidang tadi dan dapat berbicara dengan para wakil rakyat yang ada di Senayan. Kecurigaan saya terkait dengan adanya suatu adu domba yang dua hal yang kita soroti. Yang pertama adalah keterlibatan negara asing. Yang nomor dua adalah fitnah yang ternyata dilakukan oleh mereka, orang-orang yang selama ini anti terhadap Bapak Jokowi. Yang pertama, dari laporan tadi yang disampaikan oleh beberapa kawan, juga beberapa mitra kerja kami, ternyata ada keterlibatan negara asing tentang masalah berita hoax yang selama ini terjadi, yaitu berita hoax tentang adu domba antara misalkan Capres Bapak Ganjar dengan Prof. Mahfud, juga dengan Prabowo dengan Gibran. Ada suatu operasi intelijen yang dimana diduga terlibat karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang selama ini dikenal loyal dengan Bapak Joko Widodo itu perlu disingkirkan. Nah, sehingga Semeton harus berhati-hati, warga Indonesia harus berhati-hati karena hal itu bisa terjadi saja setiap saat, terutama kalau kita melihat ada suatu pemetaan bahwa di Indonesia ini sudah mulai ada kepentingan negara-negara yang tidak suka dengan program hilirisasi Pak Jokowi, mereka yang tidak senang Indonesia maju, mereka yang tidak senang Indonesia mendapatkan catatan ekonomi salah satu yang terbaik di dunia, dan intinya negara asing itu iri, negara asing itu ingin menghancurkan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini adalah pelanggaran kepada konstitusi. Nggak ada urusan dengan asing, nggak ada urusan dengan hilirisasi. Ini murni pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Pengen 3 periode tapi nggak bisa. Akhirnya ngakalin konstitusi, ngakalin undang-undang, melegalkan anaknya yang memang belum cukup umur untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Ini pelanggaran konstitusi. Yang bikin kegaduhan selama ini siapa? Jokowi, keluarga Jokowi, Prabowo. Melanggar konstitusi. Jadi kalau rakyat marah wajar, rakyat ngambek wajar, karena konstitusi itu adalah kesepakatan. Kalau pejabatnya, presidennya sudah melanggar konstitusi, akan jadi apa negara ini ke depannya?
Gak usah takut dengan ancaman asing. Selama pejabatnya, selama presidennya taat konstitusi, gak akan ngaruh tuh, ancaman asing gak akan ngaruh. Yang akan merusak Indonesia bukan asing. Yang merusak Indonesia itu Jokowi. Konstitusi diakali, undang-undang diakali, agar anaknya bisa jadi cawapresnya Prabowo. Nanti kalau Prabowo Gibran terpilih, Prabowo mati, yang jadi presiden siapa? Si Gibran. Masa Indonesia akan dipimpin oleh mentimun sayur? Kan gak mungkin. Gak akan mungkin Indonesia maju di tangan Prabowo. Prabowo nggak punya kehebatan. Usianya sudah lanjut. Apalagi dengan kegagalan pembelian pesawat Mirage 2012 triliun. Apalagi dengan kegagalan Food Estate 1,6 triliun. Gak akan mungkin Indonesia maju di tangan Gibran. Yang jadi wali kota aja cuma baru 2 tahun. Pakai otak. Boya sadar diri, ngaca diri, eling diri. Gak usah bawa-bawa antek asing. Udah jelas Jokowi yang salah. Kok salahkan asing? Rakyat marah karena konstitusinya diacak-acak oleh Jokowi dan keluarga Jokowi, juga Prabowo dan pendukung. Wajar. Kalau bukan kita yang bela konstitusi, siapa lagi? Coba aja MK loloskan tuh undang-undangnya, gak usah dihukum tuh si pamannya Gibran ini. Pasti rakyat bergerak. Kenapa? Pemilu tidak akan benar. MK-nya dibuat brengsek, lalu nanti KPU-nya dibuat brengsek, pemilu acak-acakan, pilpres amburadul. Siapa penyebabnya? Jokowi, Prabowo, Gibran. Gak ada sakut paut dengan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.